Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak. Bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Semua marga Tionghoa ini untuk memberikan kesempatan dari kandidat-kandidat yang lainnya untuk ya silahkan seperti yang tadi saya sampaikan untuk mereka memilih. Harapannya tentu seperti yang tadi Pak Anies bilang, kita bukan ada minoritas atau mayoritas, tetapi golongan Tionghoa sendiri juga kan kita juga supaya kita tuh bisa bersama-sama gitu apa yang kita dukung salah satu kandidat ini bisa meneruskan kejayaan. Mencerminkan ukurannya, Bapak Ibu. Oke, kalau mayoritas minoritas itu menyebutkan magnitude, ukuran. Jadi dia mengatakan republik ini didirikan untuk semua golongan. Betul tidak? Kata yang digunakan golongan itu artinya mau kecil besar setara di depan negara. Karena itu saya sampaikan pernah, republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas, dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Apa yang disampaikan di sini, suasana keakraban, suasana persahabatan sangat kuat. Dan kita juga selama ini karena wilayah kerja saya di Jakarta, kita tersambungnya juga dengan komunitas Tionghoa di Jakarta, dan kita terbiasa dengan kegiatan bersama-sama di Jakarta, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, terkait dengan perasaan kebersamaan. Dan melihat perkembangan yang ada, kelihatannya masyarakat Tionghoa menginginkan yang lebih membawa kesejukan dan lebih bisa mengakomodir ke depannya gitu, karena sudah lama, sudah berbulan-bulan ini situasi di Jakarta tidak nyaman untuk dunia usaha, terutama yang dirasakan oleh kalangan menengah Tionghoa. Bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa? Kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan? Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, okay? Yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Warga Tionghoa Bandung tanya nasibnya jika Anies Baswedan presiden gantikan Jokowi. Anies beri bukti. Dikutip dari tribunjabar.id Bandung, Anies Baswedan calon presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat maju di Pilpres 2024. Ditanya soal nasib kaum keturunan warga Tionghoa di Bandung, seorang penanya ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan Anies Baswedan jika menjadi presiden di Pilpres 2024 menggantikan Jokowi. Mereka mengatakan kelompoknya adalah minoritas.
Bila jadi presiden, kami kaum minoritas bagaimana nasibnya Pak Anies? Harapannya kami diberi kesempatan yang luas meski minoritas. Orang Tionghoa cinta tanah air dan Indonesia, tanya Hendy Husada dalam pertemuan Anies Baswedan dengan warga Tionghoa di Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023. Anies Baswedan menjawab dengan rekam jejak ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi. Dia menceritakan sewaktu menjadi gubernur memberikan kesempatan kepada warga keturunan Tionghoa di Jakarta yang menginginkan pembangunan kembali gerbang pecinan yang dihancurkan penjajah Jepang. Kami izinkan sebelumnya, tak ada gubernur yang bisa karena alasan rumit. Gerbang pecinan kembali dibangun dan tidak ada masalah, jawab Anies Baswedan. Dia juga mencontohkan warga Kristen yang bisa memasang pohon Natal di Tamrin. Yang Muslim boleh takbiran, Kristen saat Natalan pun boleh memasang pohon Natal di Tamrin. Ini prinsip kesetaraan, ujarnya. Contoh lain saat Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan membuka program Indonesia Mengajar. Ada seorang lulusan sarjana yang wajah dan kulitnya terlihat sangat berbeda dengan wilayah tempat mengajar. Warga setempat mayoritas Muslim dan dia Kristen. Anies meminta peserta ini untuk berangkat ke lokasi pengabdian yang menghilangkan keraguan dan persepsi negatif soal dirinya yang berbeda. Ceritanya sangat mengagumkan. Di saat anak ini ketakutan, warga rupanya juga ikut rapat siapa yang bersedia. Rumahnya ditempati selama setahun. Ternyata sambutan warga sangat baik dan melebur seperti sebuah keluarga, jelasnya. Anies Baswedan mengatakan pendiri republik ini tak pernah mengatakan soal minoritas mayoritas, tapi golongan. Artinya kecil atau besar setara dalam negara. Republik ini bukan untuk melindungi mayoritas atau minoritas, tapi untuk setiap anak, ujarnya. Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat maju di Pilpres 2024. Ditanya soal nasib kaum keturunan warga Tionghoa di Bandung, seorang penanya ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan Anies Baswedan jika menjadi presiden di Pilpres 2024 menggantikan Jokowi. Mereka mengatakan kelompoknya adalah minoritas. Bila jadi presiden, kami kaum minoritas bagaimana nasibnya Pak Anies? Harapannya kami diberi kesempatan yang luas meski minoritas. Orang Tionghoa cinta tanah air dan Indonesia, tanya Hendy Husada dalam pertemuan Anies Baswedan dengan warga Tionghoa di Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023. Anies Baswedan menjawab dengan rekam jejak ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi. Dia menceritakan sewaktu menjadi gubernur memberikan kesempatan kepada warga keturunan Tionghoa di Jakarta yang menginginkan pembangunan kembali gerbang pecinan yang dihancurkan penjajah Jepang. Kami izinkan sebelumnya, tak ada gubernur yang bisa karena alasan rumit. Gerbang pecinan kembali dibangun dan tidak ada masalah, jawab Anies Baswedan.